Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian nggak ketinggalan, semoga kalian nggak bosan melihat tampilan dari channel ini yang selalu backlog, yang selalu membahas tentang masalah usaha budidaya jamur tiram. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung, selamat menonton, selamat mendapatkan ilmu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman gunakan di dalam menjalankan usaha budidaya jamur tiram. Nah, balik lagi ke tema video kita, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran usaha budidaya jamur tiram. Nah, jadi pada video kali ini saya mau membahas sedikit tentang masalah gurem ya guys ya. Hari yang lalu itu ada mitra insan yang mengeluhkan tentang backlog yang terkena gurem ya guys ya. Jadi di sini insan mau memberitahu pada kalian, kepada teman-teman juga, apa sih penyebab backlog terkena gurem ya guys ya. Jadi mungkin tidak banyak kalian ketahui ataupun tidak banyak yang men-share masalah gurem ini. Kebanyakan mereka memberikan solusi, cara mengobatinya, kemudian cara mengatasinya. Nah, seperti itu Pak. Tapi jarang mereka yang mau memberitahu penyebabnya apa kena gurem ini. Jadi sebagian mitra itu ada yang mungkin mereka berprasangka ataupun berpikir bahwasanya gurem itu adalah kesalahan dari bibitnya. Dari yang insan pelajari, dari yang insan udah diskusikan ataupun udah komunikasikan, sharingkan kepada beberapa petani jamur yang udah lumayan lama, sudah lumayan sukses lah dalam usaha budidaya jamur tiram ini. Di beberapa tempat di Sumatera Utara ini ya guys ya, secara langsung insan datang ke sana, kemudian insan sharing, dan juga para master insan yang udah insan ambil semua ilmunya dari mereka itu, insan sudah mendapatkan beberapa penyebab-penyebab yang memungkinkan backlog itu terserang gurem ya guys ya. Jadi tidak hanya bagaimana cara mengatasinya, tapi kita juga harus tahu apa penyebabnya backlog itu terkena gurem, supaya teman-teman semua dapat belajar dan jangan sampai kumbung kalian itu terkena gurem. Ada berbagai macam pendapat yang mereka keluarkan, tapi insan coba mengambil garis besarnya. Jadi tujuannya kita mengambil ataupun mendengarkan referensi dari beberapa pengusaha jamur tiram yang sudah lebih sukses, sudah lebih senior. Itu adalah kita harus bisa mengambil garis lurusnya ya guys. Kita harus bisa mengambil garis besarnya, ilmu-ilmu pentingnya. Nah, jadi tidak hanya mendapatkan referensi dari satu orang. Buat teman-teman juga, jangan hanya mendengarkan dari channel ini, coba cari dari channel-channel yang lain. Nah, balik ke temanya itu tadi, masalah yang pertama itu adalah yang insan tangkap dari obrolan dengan beberapa master itu adalah karena kumbung jamur kalian itu dekat dengan kandang unggas guys. Kandang unggas itu terutama buat ayam, itik, angsa. Biasanya gurem itu menghinggapi ataupun berada di suhu yang hangat, yaitu binatang-binatang itu adalah binatang yang bersuhu hangat ya guys ya. Nah, jadi disitulah mereka hinggap. Jadi kalau kumbung kalian itu dekat dengan kandang unggas, bisa jadi gurem yang ada di unggas itu berpindah ke backlog kalian ya guys. Nah, itu yang menyebabkan backlog bisa terserang hama dari gurem. Kemudian yang kedua adalah yang insan ambil dari mereka itu adalah kumbung yang terlalu panas dan penyiramannya itu kurang guys. Nah, jadi kalau misalkan seperti yang insan bilang tadi, hama gurem itu menyukai suhu ruangan ataupun suhu yang hangat. Nah, jadi kalau misalkan kumbung kalian itu suhunya tidak sejuk ataupun hangat, kemudian intensitas penyiraman kalian itu masih kurang. Nah, bisa jadi gurem itu tertarik untuk masuk ke dalam kumbung, terutama mereka tertarik bersarang di dalam backlog karena mereka menyukai aroma dari miselium itu guys. Jadi kalau misalkan suhu dalam kumbung kalian itu hangat dan penyiraman kalian kurang, bisa kemungkinan diserang oleh hama-hama gurem itu guys. Jadi usahakan intensitas penyiramannya itu lebih dikontrol, supaya hama gurem itu sebenarnya dia takut guys dengan air. Jadi kalau misalkan rajin disiram, mudah-mudahan tidak terkena gurem ya guys ya. Dan faktor yang ketiga yang memungkinkan kumbung kalian ataupun backlog kalian terserang gurem itu adalah
mungkin kumbung kalian di bawah pohon guys. Nah, kalau ada kumbung yang di bawah pohon, bisa jadi di atas pohon itu ada sarang ataupun ada tinggal gurem guys di kulit-kulit pohonnya itu. Nah, jadi kalau misalkan kumbung kalian berada di bawah pohon, bisa jadi guremnya itu turun dan kemudian masuk ke dalam backlog kalian guys, karena memang itu tadi mereka mencari tempat yang lebih hangat untuk mereka tinggali, dan mereka mencium aroma miselium dari backlog, bisa jadi mereka bersarang di dalam backlog kalian. Nah, jadi 3 garis besar itu yang Insan tangkap dalam obrolan, dalam diskusi, kemudian dalam tatap muka, dalam tatap mata. Tidak semata-mata itu adalah hasil dari pemikiran Insan ya guys ya. Jadi memang butuh banyak pembelajaran untuk mengetahui semua itu, butuh banyak eksperimen, nggak bisa dilakukan sendiri, harus ada sharing, harus ada tukar pikiran dengan para petani jamur yang lain. Dan kemudian satu hal lagi yang perlu Insan tambahkan, nah, dan ini juga menurut Insan hanya dari 3 orang yang mengatakannya, tapi perlu Insan juga sampaikan kepada kalian, apabila kumbung itu dekat dengan tempat sampah, kemudian kalian jarang ataupun kurang rajin membersihkan kumbung, baik mensapu ataupun membersihkan langit-langit dan sarang laba-laba yang berada di atas kumbung. Nah, itu juga memungkinkan gurem itu masuk ke dalam kumbung ya guys ya. Nggak cuma gurem, mungkin serangga-serangga yang lain akan tertarik masuk. Makanya kalau misalkan diusahakan kumbung kalian itu jauh dari tempat sampah, jauh dari pembakaran sampah, kemudian rajin membersihkan kumbung. Nah, itu akan lebih baik, akan lebih menjaga kualitas backlog, bisa lebih tahan lama, kemudian bisa lebih steril dari hama-hama. Nah, seperti itu guys. Jadi itu ya guys ya, beberapa faktor, lebih kurang ada 4 faktor yang menyebabkan backlog kalian terserang gurem. Jadi kalau misalkan ada pendapat yang mengatakan bahwa penyebab gurem itu adalah sterilisasi yang kurang matang, nah kalau menurut Insan, dari jawaban para master yang udah Insan tanya itu nggak ada satupun yang mengeluarkan statement seperti itu ya guys. Karena logikanya kalau sterilisasi kurang matang, pasti yang tumbuh itu hanya adalah jamur liar. Sedangkan gurem itu adalah sejenis hewan. Jadi mau sterilisasi seperti apapun, pasti semua hewan dalam backlog itu sudah mati ya guys ya. Nggak mungkin kalau sterilisasinya itu kurang matang bisa menyebabkan gurem. Apa mungkin, tidak mungkin guremnya itu bisa tertidur di saat disterilisasi guys. Jadi mungkin kalau kalian ataupun para master yang menonton video ini ada yang berpendapat seperti itu, ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau dari pandangan pribadi Insan dan dari para pandangan pribadi teman-teman yang lain, teman-teman pengusaha jamur tiram yang udah Insan konsultasikan, yang udah Insan sharingkan, mereka nggak ada yang mengeluarkan pendapat seperti itu guys. Jadi kalau gurem itu bukan karena sterilisasi kurang matang. Kalau sterilisasi kurang matang itu dampaknya ya miselium pasti akan mati, stagnan, kemudian akan timbul jamur liar seperti hitam, kemudian akan timbul jamur liar seperti pinhead, tapi bukan pinhead dia guys, jamur liar dia tetap. Itu namanya jamur kayu liar ya guys ya, nggak bisa dikonsumsi. Jadi bukan jamur dari miselium jamur tiramnya, tapi jamur liar karena sterilisasi tadi yang kurang matang. Tapi kalau misalkan gurem itu adalah sejenis serangga yang nggak mungkin bisa tahan walaupun sterilisasinya kurang matang, pasti dia akan mati guys. Dan satu hal lagi yang bisa teman-teman ambil pelajaran adalah bahwasanya hama gurem itu bisa diobati asalkan tidak terlambat ya guys ya. Jadi kalau misalkan para mitra-mitra sekalian itu ada menemukan atau mendeteksi sedikit ciri-ciri backlog terserang hama gurem, itu segera dilaporkan ataupun segera dikonsultasikan kepada masternya, ataupun kalau sudah tahu disemprot lanet itu segera disemprot ya guys ya. Jangan sampai kalian itu nunggu sudah parah kali kemudian kalian minta ganti rugi sama suppliernya, karena sesungguhnya itu hama bukan dari hasil dari pembibitan, karena itu adalah hama yang menyerang di dalam kumbung kalian guys. Jadi kalau misalkan kumbung kalian terkena gurem, sebenarnya itu tidak masuk ke dalam garansi backlog yang diganti. Biasanya kalau Insan mengganti backlog itu adalah backlog yang rusak karena mati, rusak karena kontaminasi, dan rusak karena kadar air yang berlebihan mungkin, jadi dia stagnan. Nah, itu adalah beberapa kriteria yang diganti ataupun digaransi oleh sentral Insan. Tapi buat sentral-sentral yang lain mungkin memberikan garansi lebih, ya nggak masalah ya guys ya, karena gurem itu dari ciri-ciri ataupun dari penyebab terjadinya kontaminasi ataupun
kerusakan yang diakibatkan gurem itu semuanya berasal dari kumbung si pembudidaya, bukan berasal dari kesalahan pembibitan. Jadi ya mohon lebih bijak lagi dalam menanggapi masalah. Kalau misalkan ada keluhan gurem itu segera diobati, jangan nunggu sampai parah, jangan nunggu sampai fatal, supaya kita itu tetap bisa menyelamatkan backlog yang sudah terkena gurem itu guys. Karena sekali lagi itu masih bisa diatasi asal tidak terlambat ya guys ya. Buat teman-teman semua, buat mitra-mitra, semoga lebih bijak lagi dalam berbudidaya, dalam menjalankan usaha, dalam menjalankan bisnis. Mungkin itu aja guys. Kalau ada yang salah, Insan mohon maaf. Kesalahan hanya milik Insan, manusia biasa, dan masih terus belajar, berbagi pengalaman buat teman-teman yang membutuhkan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, tulis di kolom komentar di bawah. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.